Guys, lama ya saya nggak bikin konten. Suara saya baru bener nih guys. Dan saya lagi ada jerawat nih guys. Oke, sekarang saya kasih tahu sama kalian. Aku hapus dulu di jerawatnya. Gini guys, banyak sekali nih video yang masuk ke saya minta dikomentarin mengenai ada seorang transgender yang umroh menggunakan pakaian ihromnya bukan ihrom ya, apa sih namanya, syar'i ya guys. Nah gini, saya tidak mencampuri urusan agama ya guys. Ini pure pandangan psikologis, oke? Kalian tidak boleh marah, nggak boleh protes. Dengarkan baik-baik, jangan salah kaprah dan jangan salah persepsi, oke? Dengarkan. Kalau kita melihat dari pandangan psikologis, seorang yang sudah masuk dan diakui oleh negara bahwa dia seorang wanita dengan perubahan jenis kelaminnya, menurut dia sah-sah saja gitu loh. Karena dia merasa bahwa diri dia adalah seorang perempuan. Ya kan? Dan dia melakukan umroh ini bukan pertama kali ini loh guys. Sudah ketiga kalinya. Yang saya pertanyakan, kemana agent yang membawa dia? Kok bisa? Harusnya ada muhrim yang mendampingi. Kenapa yang mendampingi dia tidak protes bahwa dia adalah seorang transgender? Kenapa diberikan sesuatu yang kewanitaan? Dan yang kedua adalah kenapa negara Indonesia mensahkan dia menjadi seorang wanita? Saya bingung jadinya. Yang salah bukan dia, tapi negara kita ini. Dan tidak ada edukasi untuk memberikan satu pelajaran ke dia, tidak memberikan satu wacana-wacana gitu ya, bahwa dia seorang laki-laki kalau dalam beribadah menurut agama tidak boleh melanggar kodratnya seperti itu. Mungkin dia tidak tahu atau pura-pura nggak tahu atau gimana. Coba terserah kalian deh. Baiknya seperti apa? Ya, dan menurut kalian bagaimana? Jadi gini guys, kadang orang kalau sudah merasa diri dia mendaftarkan kepada negara bahwa saya adalah mengganti kelamin saya dari laki-laki menjadi wanita dan disahkan oleh negara kita, ya menurut saya nggak salah dia. Yang salah tuh undang-undang dan peraturan di negara kita ini. Kenapa disahkan? Sekarang kalau memang itu ditolak dan itu menolak untuk masalah di agama kita, di Indonesia khususnya, ya nggak usah ada yang namanya mengesahkan perubahan jenis kelamin itu. Nggak boleh kalau memang benar-benar kita rujukannya itu ke agama. Benar nggak? Coba bayangkan sama kamu. Jadi kita nggak bisa juga menyalahkan orang tersebut guys, karena dia sudah merasa bahwa dia itu perempuan dan sudah disahkan oleh negara loh. Mungkin secara adat dan adab itu mungkin nggak benar, apalagi secara agama pandangannya. Tapi secara psikologis dia sudah merasa bahwa dirinya sebagai perempuan. Jadi sekarang please duduk bersama para agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Rundingkan oleh kalian. Ini negara Indonesia yang tidak mau ada pelanggaran hal seperti ini. Jadi hapuskan itu. Nggak usah ada yang namanya pengesahan tentang jenis kelamin atau perubahan jenis kelamin. Setuju nggak kalian sama saya? Harus setuju. Karena apa? Saya pun secara pribadi nggak setuju. Kalau seorang laki-laki masuk ke dalam safnya perempuan, kita sholat pun juga mungkin nggak sah kan? Saya muslim. Kita nggak tahu loh di sebelah kita perempuan atau laki-laki. Bener nggak? Karena dia menggunakan hijab, menggunakan syar'i dan sebagainya, kita taunya dia perempuan. Ya karena dia merasa diri dia perempuan dan sudah disahkan. So what gitu. Ditambah lagi dari fraksi PDIP, itu orang DPR, dia mengatakan hal-hal seperti ini. Kemana aja kalian pak? Ini udah ketiga kalinya dia. Kenapa baru ribut sekarang? Harusnya bapak tuh yang ngurus masalah perundang-undangan. Kenapa mesti harus ada yang namanya disahkannya perubahan jenis kelamin? Bener nggak? Sekarang bapak nih sebagai anggota DPR, rubah tuh peraturan. Nggak perlu harus ada begituan lagi. Di Indonesia itu tidak lazim. Anggap aja seperti itu. Bahwa tidak disahkannya perubahan jenis kelamin. Kalau memang mau, silahkan pergi ke luar negeri. Itu beres. Gitu. Tegas dong. Jangan tegas kayak begini. Itu bukan tegas namanya. Ya. Dan jangan tebang pilih.
Dia juga mau berusaha baik dong dengan umroh, dengan segala macam. Saya tidak membela ya. Tapi ini lihat dari kacamata keseluruhan gitu loh. Dan bukan cuma dia yang ganti kelamin. Ingat itu. Oke? Jadi tolong yang namanya Bapak DPR, rubah tuh peraturan. Nah, jangan ngeributin bahwa dia pulang ke sini penistaan agama segala macam. Penistaan agama itu dari sisi agama. Yang salah itu siapa disahkan? Oke? Jadi gini, polemik masyarakat pun juga itu karena ketidaktahuan. Jadi sekarang yang harus dipertanyakan, silahkan kalian berembuk dari sisi mana yang kalian sahkan. Dari sisi agama atau dari sisi hukum. Oke? Salam, Dita Gading. Saya telah mengantongi nama travel yang telah memfasilitasi dan memberangkatkan si Sahrul ini. Karena kami lihat bahwa travel ini adalah bagian yang terlibat dalam proses penistaan agama itu. Maka kami minta travel ini meminta maaf kepada publik dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Peringatan keras untuk Isa Sega. Bahkan ini peringatan terakhir dari saya untuk Isa Sega. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam Isa Sega alias Sahrul tidak membatalkan proses ibadah umrohnya, tidak pulang ke Indonesia dalam waktu 2 kali 24 jam, saya yang akan mewakili secara langsung masyarakat Indonesia untuk melaporkan penistaan agama ini ke penegak hukum agar kemudian diproses secara hukum, karena satu-satunya yang akan menghentikan apa yang dilakukan oleh Isa Sega ini yang sudah berulang kali dilakukan ini hanya penegakan hukum. Ikut terseret kasus penistaan agama, agen travel umroh yang memberangkatkan Isa Sega milik selebgram ini didesak netizen untuk diusut juga.